Bincang yang baik. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Agus di Bincang yang Baik. Tidak lupa untuk mengingatkan kalau dalam prosesnya ini kami semua sudah mengikuti protokol kesehatan dan dapat dipastikan sedang dalam keadaan yang sehat. Oke, terima kasih terus nonton dan dengerin Bincang yang Baik sampai episode kali ini. Dan episode kali ini kebetulan kedatangan lagi nih dari temen aku juga sesama Artower cuman dari luar kota gitu. Siapakah dia? Nah, kita bisa kenalan langsung nih kayak gitu. Halo Kak. Halo, halo Kak Agus, halo teman-teman. Halo. Ya. Nah, sebelumnya mungkin bisa dikenalin dulu nih kakak ini namanya siapa, terus dari Earth Hour mana dan sebagai apa gitu. Oke, kenalin nama aku Cynthia dari Earth Hour Malang. Sekarang posisiku sebagai koordinator kota Earth Hour Malang, gitu Pak. Oh, koordinator kotanya Earth Hour Malang ya. Ya. Nah, jadi sobat-sobat TH, Kak Cynthia ini kali ini mau ngobrol-ngobrolin nih tentang beli yang baik, kampanye beli yang baik di Kota Malang itu seperti apa sih? Kayak gitu. Mungkin aku mau tanya dulu deh Kak, untuk di Malang sendiri nih udah untuk beli yang baik itu udah jalan dari tahun berapa? Berarti barengan sama kota-kota lain juga ya Kak ya? Kan kemarin sempat ngobrol tuh kalau misalnya kampanye beli yang baik itu tuh ada di 7 kota. Apakah itu tuh barengan atau gimana Kak? Kalau di Malang sendiri sih dari tahun 2018, kayaknya sama sih sama kurang sepemahamanku. Dari tahun 2018, terus 2019, sama yang terakhir di tahun ini kan akhirnya kita kolaborasi sama EH-EH yang lain gitu sih. Oh gitu ya ya. Nah kalau misalnya untuk kampanyenya sendiri nih kalau di Kota Malang ada apa aja sih Kak? Kampanyenya ya, jadi kalau misalkan dari tahun ke tahun kebetulan beda sih, memang menyesuaikan sama teman-teman nih mau fokus kemana atau mau bikin aksi yang kayak apa sih gitu kan. Jadi kalau di Ya. tahun 2018 sih sempat bikin aksi yang cukup cukup megah sih kalau menurutku, karena kita bikin hampir sebesar, bukan sebesar ya, cuman kayak pengen orang-orang banyak yang tahu karena itu tahun pertama, jadi cukup cukup kayak hampir mini konser gitu, hampir kayak shoot off gitu. Nah, pada waktu tahun 2018 itu kebetulan ngundang beberapa musisi-musisi juga ya, band dari ada 3 pagi, terus sempat aduh aku lupa lagi namanya, ada Sandria Tify, terus apa tuh yang pasangan berdua itu khas Malang kok, suami istri, aduh lupa lagi. Oh pokoknya berarti musisi-musisi lokal yang ada di Malang Iya. turut diundang untuk masuk untuk menghadiri lah jadi pengisi acara di istilahnya itu si mini konser itu ya Kak ya. Jadi Ah. memang pada waktu itu kurang lebih tuh ada lombanya dulu, terus sebelum-sebelumnya juga sempat sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu sih, sekolah, kafe, terus pada sesi puncaknya itu bikin semacam mini konser yang mengundang beberapa band. Mungkin kalau yang nggak lokal ada satu yang tadi Sandria Tify itu sih. Nah pada saat itu kebetulan selain konser ada yang menarik juga sih, karena teman-teman tuh ngadain uh, pasar lokal gitu. Jadi di pasar itu jual barang-barang lokal, terus habis gitu uh, ada kayak semacam eksperimen gitu. Jadi eksperimennya di sana kalau mau beli barang nggak boleh pakai kantong plastik, gitu sih yang menarik. Jadi disediain tote bag atau teman-teman harus bawa tote bag sendiri. Itu yang semacam menariknya di situ sih kalau menurutku. Terus tahun 2019 kebetulan kita justru lebih fokus ke universitas, jadi ada ke kafe-kafe juga. Jadi karena menurut kita kan di Malang ini banyak kafe, terus jadi kita carilah jemput bola istilahnya gitu, kita main ke kafe, terus kita ngobrol sama orang-orang gitu, kayak sosialisasi gitu kan ke meja-meja, terus kita ngomongin tentang kampanye beli yang baik gitu. Tapi ada juga kita ke universitas, jadi ada universitas
Muhammadiyah Malang terus sama Brawijaya gitu. Kebetulan dua universitas itu yang menurut kita juga apa ya istilahnya banyak Jadi masanya sorotan lah gitu. jadi sorotan. Iya itu sih. Oke. Berarti untuk di tahun 2018 ini tuh Kak Cynthia dan teman-teman di Malang tuh memang mengangkat poin beli yang lokal ya. Jadi bikin seperti ya mini konser, seperti festival gitu berarti ya Kak ya. Betul. Iya. Dan itu berarti jadi apa namanya puncak acaranya. Karena sebelum-sebelumnya ada rangkaian-rangkaiannya, akhirnya disitulah kita bikin pestanya mungkin seperti itu ya Kak ya. Waktu itu kita pun punya mini konser yang namanya cukup menarik menurutku karena disebut GVALS atau Green Valuable Festival gitu sih. Jadi kayak ada apa Kak? namanya tuh Green Valuable Festival. Green Valuable Festival. Waktu itu slogannya tuh Sustainability is a new normal. Kurang lebih gitu. Oke. Itu berarti tahun 2018. Ya 2019 mulai masuk ke kampus-kampus, berarti 2020 diam di rumah Kak. Iya, karena kan kita harus ke online kan, kayak gini di podcast. Oke. Nah, kalau misalnya di 2019 ini tuh apa kampanye apa aja sih Kak yang Kakak sama teman-teman Earth Hour Malang kampanyekan ke para mahasiswa yang ada di dua universitas ini? Oke. Pada waktu itu sih sebenarnya ini ya ada satu hal yang cukup menarik menurutku, kita ngomongin agak spesifik ke beli yang alami. Beli yang alami, oke. Sama mau dibawa kemana mungkin karena waktu di mana waktu itu di Brawijaya emang kita kayak biasa sih pasti secara garis besar kita akan ngomongin beli yang baik ini ngomongin apa aja sih poin-poinnya apa aja gitu kan, terus merujuk kemana dan sebagainya, manfaatnya apa gitu. Tapi pada waktu itu kita juga coba untuk kasih workshop tentang bikin odol yang alami itu sih. Bikin puzzle. Bukan beli yang alami tapi bikin kenapa? Bikin puzzle dari yang alami gitu, dari yang organik gitu odol, mungkin ya. Odol. Aduh maaf, pasta gigi. Oke. Pasta gigi. Jadi kan kita kayak sempat tahu gitu, pasta gigi tuh bisa bikin dari soda kue sama garam. Nah itu sih jadi kayak bisa loh kita mengurangi pembelian apa ya istilah barang-barang itu apa sih kalau odol tuh masuk apa ya? Sanitary, ya sabun-sabun gitu ya, gitu ya. buat kebutuhan rumah tangga lah ya kayak gitu. Ternyata kita bisa bikin odol dari sendiri. bahan dapur gitu. Iya. Jadi karena memang ya dengan kita bisa memproduksi sendiri pun istilahnya ya mengurangi sampah juga. Karena kalau misalnya kita beli pasta gigi di minimarket pada umumnya pasti kan jualnya pakai kemasan dan ya pasti plastik gitu kan. Iya. Tapi itu gimana nih Kak? Selama ini tuh berarti yang di Universitas Brawijaya. Oke. Antusiasme para mahasiswanya kayak gimana Kak? Waktu itu sebenarnya kalau dilihat antusias agak cukup ini sih kurang sesuai harapan kali ya karena pada waktu itu bisa dibilang sudah dengan masa harusnya universitas karena yang ada waktu itu sendiri dari apa istilahnya BEM kampus sih, BEM universitas maksudnya itu yang ngadain tapi sayangnya pesertanya nggak terlalu banyak. Cuman memang pada saat waktu itu momennya itu adalah jadi BEM universitas itu bikin acara namanya Car Free Day. Jadi di kampus tuh kayak ada beberapa area yang dibuat nggak boleh ada kendaraan masuk gitu. Jadi pada saat itu momentumnya dia juga baru. Terus kita masuk di saat yang mungkin karena masih baru kali ya. Jadi masanya dia juga nggak seperti yang kita pikir langsung banyak gitu kan. Wajar sih menurutku. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk di kampus yang satunya lagi kegiatan apa nih Kak yang Kakak sama teman-teman? Sebenarnya memang dua-duanya kurang lebih sama kan karena
kita butuh momen yang namanya sosialisasi ya, semacam jadi kayak kita pasti ada talk show-nya dulu. Betul. Terus Iya, iya. baru kita ngasih apa sih kayak semacam tips atau solusi yang bisa dipraktekin suatu saat nanti sama teman-teman gitu. Yang di kampus itu lagi Universitas Muhammadiyah Malang kebetulan masanya kalau menurut itu cukup banyak karena pada waktu itu momentumnya pun acaranya itu ngajak mahasiswa baru meskipun cuma satu jurusan tapi menurut kita itu udah masa yang kita lihat cukup banyak gitu. tapi lupa sih angkanya berapa kalau itu angka, cuman Waktu itu kita kebetulan juga bisa ngundang jadi ada salah satu owner coffee shop gitu, dia bikin sebuah inovasi di mana apa namanya tuh ampas kopi itu dipakai ampas kopi sama plastik gitu jadi cup-cupnya kopi itu gitu. kan ada sisanya Iya. tuh ampas kopi sama cup kopi itu bisa dilebur dijadiin Jadi namanya kalau gelas tuh kadang suka ada kadahannya gitu, suka ada alasnya. Nah yang kayak Oh iya. sama dibikin bata bata itu sih jadi kayak Oh, lebih padat oke. gitu. Itu sih yang Iya, cukup iya, unik iya. kayak kok bisa bisa ya. Cuman meskipun pada saat itu dia memang belum sampai ranah penjualan, jadi memang kayak masih dalam proses mau dijual Iya. gitu sih. Jadi pada saat itu mungkin masih ini kali ya apa pengolahan limbah gitu biar karena dia jualan kopi akhirnya si gelas plastiknya Ya, itu kurang lebih gitu. biar enggak itu jadi dijadiin apa sih istilahnya tuh eco brick ya? Kalau yang batu bata mungkin bukan eco brick, Oh, kan pakai botol ya. tapi- Kalau ini Oh iya. bata tapi dia pakai plastik. Nah selain itu tuh ada yang tadi kadahan kalau alasnya gelas tuh kan suka ada Oh, yang iya, keras-keras itu. Nah itu mungkin dia masih berarti pakai di kafenya itu sih. dipakai untuk dia sendiri lah pada saat itu Iya, masih kurang lebih belum gitu. dikomersilkan gitu ya. Iya. tapi harapan kita sebenarnya memang kita ngasih kebetulan ketemu idenya itu kita pengen teman-teman yang dengerin tuh tahu gimana kamu bisa nih bisnis gitu ya. Tapi ada loh Iya. kayak kamu Kamu bisa mengolah limbahnya jadi sesuatu yang berguna juga dan akhirnya nggak bawa dampak buruk ke lingkungan itu sih. yang Iya, iya. kayak sampai Betul. Oke. Cukup menarik karena ya kalau misalnya cerita dikit juga gitu di Bandung sendiri dan kan di sini pun cukup banyak gitu, cukup banyak si coffee shop yang ada di Bandung. Dan aku pun kenal lah sama beberapa gitu yang kerja di coffee shop. Dan memang baru denger nih gitu kalau misalnya ada pengalaman dari sebuah coffee shop yang mengolah limbahnya sendiri gitu dan bahkan bukan istilahnya bukan si dari ampas kopinya tapi malahan dari si gelas-gelas plastiknya ini gitu yang maksudnya yang menurut yang buat aku tuh itu cukup menarik gitu. Ya mudah-mudahan bisa. Berarti itu tahun berapa ya Kak ya? Kalau dia nemunya mungkin tahun sebelumnya aku agak lupa, cuman waktu itu kita datengin dia itu di tahun 2019. Oh, Jadi 2019. ada toko Iya. kopi gitu sih. Ya mudah-mudahan sih karena maksudku itu cukup bagus gitu idenya. Ya semoga tahun ini dia Cukup- udah Iya bisa. Bagus. Mungkin nanti bisa diduplikasi sama teman-teman yang punya bisnis coffee shop juga gitu. Ataupun ya apapun yang menggunakan gelas plastik gitu kan bisa benar-benar mengurangi si sampah plastiknya gitu. Oke. Ini Kak, kalau misalnya selama ini nih berarti dari 2018 sampai saat ini kampanye beli yang baik di Kota Malang nih, tantangan buat Kak Cynthia sama teman-teman di sana, tantangan yang paling susah tuh di poin apa sih Kak gitu? Untuk istilahnya untuk mengedukasi masyarakat gitu, untuk mengedukasi teman-teman yang ada di Malang, itu poin mana sih yang bikin Kak Cynthia sama teman-teman tuh aduh ini gimana ya nguliknya gitu. Mungkin bisa diceritain dikit gitu Kak. sebenarnya mungkin Kan juga setiap poin itu nggak sebenarnya berhubungan ya, kalau menurut aku pribadi sih berhubungan. cuma memang untuk kayak Kita bisa mengedukasi benar-benar per poin itu biar orang paham itu pasti selalu tantangan sih menurutku. Apalagi kebetulan kan kita
Sorry Kak, ini kedengeran kan ya? Ada. Kedengeran, kedengeran. Iya. Aman kok. Jadi kan kita sering kali yang 2 tahun ini sama itu kan kita datang ke kafe-kafe gitu kan. Terus Menurutku apa ya bilangnya ya, kayak ada satu yang sempat menurutku menarik tuh, bukan itu bukan kafe, jadi tempat makan gitu, bukan tempat makan tapi cukup resto yang agak apa ya, agak cozy gitulah istilahnya ya. Iya, iya, ada iya. anak muda gitu. Terus di situ ya kan orang jadi kebanyakan bukan bukan minum kopi tapi makan gitu kan. Nah, Ya. Aku bingung nih, ini ini poin kemana? Bisa poin yang pertama, bisa poin yang terakhir soalnya. bisa poin yang perlu atau poin mau Dua poin. Jadi kan mereka makan, tapi terus kayak abis kita edukasi, terus kita ngeliat ada orang yang meninggalkan piringnya atau mejanya itu dengan piring yang masih Keadaan kotor. ada makanan gitu, bukan masalah Oh, makanan, iya, masih iya, ada iya. sisa makanan. Jadi kita yang Ada kayak, sisa makanan. Oke. ih mereka apa tidak tergugah ya untuk kayak ngomongin tentang Food makanan waste. itu tuh ada, iya gitu gitu. loh, ada tersisa gitu loh. Itu sih yang Sempet aku kayaknya menarik nanti yang iya memang, tapi kan kita juga nggak bisa meninggalkan sisi dimana kemanusiaan kita, aduh aku kenyang gitu kan ya. itu kan sesuatu Iya, yang iya, dipaksain iya. kan. Dan apalagi kalau di Iya. restoran itu kebetulan Sesuatu yang udah udah punya porsinya gitu, mereka udah menentukan dan memang porsinya cukup kelihatan besar sih emang. tapi kayak yang ayolah gitu. Iya, 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 Emang iya, iya. makanannya gitu loh. Sayang Iya. maksudnya, sayang makanannya. Sayang gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalnya memang mungkin bisa eh tahu kapasitas diri kali kayak gitu ya Kak ya. Iya mungkin. Kalau 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 sekiranya tangkinya itu nggak terlalu bisa diisi banyak, Tangki, jadi ya, ya. udah gitu, jangan Soalnya- yang pengen makan ini beli beli makanan cuman kelihatan, aduh lucu nih gitu Soalnya buat waktu foto atau apa. di tempat Tapi- itu tuh ada porsi yang Yang kayak ada large, ada yang medium gitu loh. Oh, jadi oke mungkin oke. kebetulan Kan dia dia pilih porsi yang agak over buat dia gitu kali ya. Tapi menurut kan Iya. itu nah kayak kayak omongan kata tadi tuh mungkin cocok kayak itu sih. Harusnya dia cuma bergerakan kayaknya nih medium aja deh gitu ya nggak sih. Iya, daripada iya, dia iya. akan memilih yang Tapi kan kita suka yang tergoda dengan aduh large nih harganya segini, kalau medium cuma Iya. itu sih Iya, iya. persoalan harga. harga itu. Karena memang itu pun mungkin yang kemarin-kemarin pun sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman yang lain yang datang ke Bincang yang Baik, itu ya memang poin untuk menahan rasa rasa keinginan yang tidak perlu gitu kan, itu tuh kan memang jadi challenge sendiri gitu untuk bisa dilawan gitu, biar bisa ya ngebawa ke ngebawa bumi ini tuh biar nggak terlalu banyak sampah gitu, apalagi si food waste gitu kalau misalnya kita ngomongin restoran yang tadi dibahas sama Kak Cynthia. Makanya menurutku emang Kampanye itu menarik banget sih Kak, kayak misalnya secara pribadi yang ya aku kalau soal makan mungkin termasuk banyak gitu kan, tuh seneng jajan jajan, gitu ya istilahnya. Oke. Kan kayak isi seneng gak sih jajan gitu. ada jajan-jajan apa gitu, terus kayak yang kampanye itu kadang jadi yang istilahnya apa ya, membenahi diri sendiri, emang aku beneran perlu, paling itu deh poin pertama Ah. gitu. Apa Iya, aku iya, benar perlu gitu. Itu ditambah makanan, dan itu pun akhirnya merambat ke yang lain juga gitu loh, yang kayak entah kosmetik gitu mungkin sebagai aku cewek gitu, atau mungkin keperluan kuliah gitu kan, akhirnya aku nggak butuh-butuh banget deh gitu. sih yang menyenangkan Iya, iya. sih. Iya. Nah, kalau misalnya tadi itu aku sempat nanya yang susah dikomunikasiin nih sama teman-teman Art Hour Malang. Nah, kalau misalnya sekarang selama ini itu pengalaman menarik buat Kak Cynthia sama teman-teman tentang mengkampanyekan Beli yang Baik ini tuh di Kota Malang, apa sih Kak? Ada momen apa nih sampai momen yang bikin Kak Cynthia tuh wah seneng banget, atau enggak kayak Bisa akhirnya sharing gitu ya. aku bisa achieve ini nih gitu, aku bisa mencapai ini bareng teman-teman, atau ya atau mungkin ada kayak ketika mau mengkampanyekan Beli yang Baik terus Kak Cynthia kayak aku punya ide ini nih gitu.
terus akhirnya terrealisasi kayak gitu-gitu. Jujur kalau menurut aku pribadi sih dalam kampanye ini tuh yang menarik adalah ketika memang orang yang bukan earth hour atau istilahnya awam lah tentang lingkungan itu tuh punya apa ya, akhirnya kayak oh kayak gini ya anak-anak yang mengkritik atau apa ya, anak-anak yang orang-orang yang apa ngomongin tentang lingkungan nih kayak gini. Kalau menurut aku justru bukan pada aksinya atau ngapainnya gitu loh istilahnya. Jadi kayak Iya. ya dimanapun menurutku itu suatu yang menyenangkan untuk sharing, karena mungkin karena aku pribadi memang bukan senang ngomong sih, senang sharing aja gitu kali ya. Tapi Iya, ada iya. satu momen yang menurutku menarik itu jadi ada satu kafe, terus di kafe itu kebetulan ini kan sebelum pandemi ya, jadi memang boleh ke kafe-kafe yang rame-rame gitu Iya. ya. Itu Iya, jadi kan kayak anak-anak cowok ngumpul gitu, Lumayan banyak sih, mungkin sekitar 7 atau 8 orang. Nah, terus ada satu orang yang nanya tentang, kan kita ada poin beli yang eco-label kan. Terus mereka tuh nanya pertanyaan menarik yang Kalau misalkan sertifikasi tentang minyak kelapa sawit itu apa ya? Duh, kalau dulu pertanyaannya. Kenapa? Misalnya kalau kurang lebih gini ya, pokoknya kan ini udah ada sertifikasi minyak kelapa sawit. tapi Oke. kok masih ada Ada sih sih kita kebakaran hutan yang Oh, rusak gitu. iya, Jadi iya, iya. akhirnya kan aku tuh kayak kayak oh ternyata orang beneran dengerin omongan aku gitu loh. sebenarnya itu sih yang Iya, menurutku iya. senang. Karena pada Oh, saat oke. orang pun udah Peka peka sadar plak gitu, itu yang menurutku berhasil gitu dibanding tentang aksi yang besar tapi kelihatannya Betul, besar, betul. tapi orang-orang ya cuman Iya. datang dan ya udah. udah gitu. Itu sih yang menurutku yang menyenangkan, memang kalau ngobrol bisa intens sih. Iya, betul, betul, betul. Jadi kalau misalnya untuk Kak Cynthia sendiri itu yang bikin seneng selama ngejalanin kampanye BYB ini tuh bukan masalah jumlah berapa banyak yang diraup gitu, tapi lebih ke seberapa banyak orang yang bisa relate, yang bisa bisa ngasih respon, bisa Betul, penasaran, betul, bisa betul. pengen tahu lebih banyaknya gitu. Poin itu kayak apa sih gitu. Atau mungkin ada beberapa juga yang yang aduh aku juga pengen dong ikutan aksinya, apa nih yang bisa aku lakuin ya, kayak gitu-gitu mungkin ya, kayak iya. yang bikin Kak Cynthia seneng. Soalnya kayak kalaupun oke nih kelihatan Masih besar orang jadi ikut Earth Hour gitu ya, maksudnya untuk membranding Earth Hour, tapi mereka sesuatu yang sebenarnya cuman kayak semacam apa ya, ikut-ikutan ya, bukan ngomong kasar gimana, cuman artinya kan kayak Iya. kelihatan baik, tapi mereka tuh bukan mengkritisi gitu. Padahal menurutku yang menarik adalah ketika orang-orang yang mengkritisi gitu, kayak misalkan kemarin juga sempat baru banget sih ini aku kan radio diundangkan buat buat bahas kampanye beli yang baik juga, terus jadi Iya. ada penyiar sama sama ada apa ya namanya director of music ya kalau di Oh, radio tuh aku lupa, oke. semacam itu. Oke. Terus yang penyiarnya itu ya udah kan nanya sesuai pertanyaan, tapi kalau si director musiknya itu kayak setelah pas kita ada momen jeda kan biasa gitu kan, siaran Iya. terus jeda gitu. Iya. Pas jedanya jedanya itu dia malah nanya-nanya gitu, yang itu itu yang makin Oh. seneng gitu, yang kayak Iya, ini iya, orang iya, kepo ya gitu. Iya. Bahkan si direkturnya tuh pada saat take itu di luar Merhatiin. studio berarti kan ya, Nah, maksudnya iya. kayak cuma nggak duduk bareng dan ikut ngobrol juga. Kebetulan sih duduk bareng Menarik. emang. Kebetulan Oh, duduk bareng. Cuman maksudnya dia tuh kan bukan yang bakal yang penyiar, bukan yang nanya gitu. Oh, Maksudnya iya, kan iya, jadi iya, kayak iya. dia tetap meskipun meskipun sibuk dengan urusannya dia tetap dengerin gitu. Sebenarnya hal yang paling simpel untuk mau belajar itu yang pertama penasaran aja dulu gitu. Penasaran dulu, ya nanti udah penasaran, tertarik, baru mulai gitu mempelajari kayak gimana sih dalamnya gitu. karena Makanya kalau aku boleh Boleh sharing lagi dikit ya kak? ya gimana? untuk Kampanye yang beli yang baik ini sendiri menurutku bukan suatu yang akhirnya cuman tersirkular buat teman-teman yang peduli sama lingkungan gitu loh, tapi karena menurutku aku sendiri mencoba belajar, kan aku ngekos di sini ya, kayak Iya. pertama banget tuh tuh gimana sih caranya menghemat gitu loh, akhirnya beli yang perlu itu menjadi sesuatu yang yang memang balik lagi sesuai gitu, itu Iya, deh iya, kayak iya. ekonomi di di tahap tahap menyeimbangkan kebutuhan gitu kan, dan akhirnya pun ternyata sadar nggak sadar sebenarnya ekonomi yang cukup itu memang sesuai sama lingkungan juga gitu loh, akhirnya kan disitulah titik keseimbangan dan sustainability gitu loh kak. Itu sih yang menarik menurutku di kampanye ini.
Oke, nah terakhir nih Kak, mungkin ada apa ya? Mungkin pesan-pesan nih buat sobat-sobat EH yang lagi dengerin ini, khususnya buat sobat-sobat ya teman-teman Kak Cynthia di Malang. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang menjadi konsumen di Beli Yang Baik ini tuh kayak gimana gitu. Boleh Kak? Oke, kalau eh, Menurut aku sih ya, di kampanye Beli Yang Baik ini sih emang benar-benar, kalau aku pribadi, aku nggak bilang aku udah sukses. untuk menjalankan kampanye ini gitu ya. Tapi Iya. ini momen yang belajar. Gitu sih. Akhirnya di tahap aku pun juga masih muda gitu ya, umurku masih 20-an gitu. Pada suatu saat nanti Aku aku akan menjadi ibu rumah tangga juga yang akan pengeluaran lebih berat lagi gitu kan. Lebih banyak lagi gitu. menurutku sih ini jadi hal penting gimana kita memang tahu kita punya yang namanya kebutuhan, tapi kita juga tahu bahwa sumber daya itu adalah sesuatu yang nggak kita pakai sendiri itu sih. Menurutku kalau misalkan ditanya gimana supaya orang ini bisa mau menjalankan kampanye ini adalah menyadarkan bahwa kita ini ya nggak usah rakus gitu sih. Mungkin itu hal simpel. Yang itu nggak usah rakus, artinya apa, kita cuman secara sumber daya, bukan mungkin kalian punya uang sebegitu banyaknya, mungkin entah kalian keluarga kaya apa segala macam, tapi menurutku Beli Yang Baik ini menyadarkan bahwa mau kamu orang kaya mau kamu orang miskin sebenarnya bumi kita ya cuma satu, baik lagi gitu kan. Akhirnya kalaupun memang akan terjadi kerusakan semua akan kena gitu bencananya. terus Pada akhirnya kita sadar bahwa semua itu adalah perilaku yang apa ya, kalau misalnya boleh disebut semacam antroposentris yang terlalu mementingkan kebutuhan manusia gitu, terus kita lupa bahwa sumber daya yang udah kita pakai selama ini habis gitu. Akhirnya kan kita lupa untuk akhirnya kita sadar bahwa kok kayaknya terlalu eksploitatif gitu. Akhirnya berusaha mulai lagi, tapi sudah terlambat gitu. Nah, sebelum terlambat buminya semakin rusak dan semakin tidak bisa kita berdayakan lagi, ya akhirnya cobalah kita menyeimbangkan dengan kebutuhan dan sumber daya kita yang ada. Itu sih menurutku, menyadari bahwa oh ya udah. Makanya menurutku poin yang lokal ataupun itu suatu yang poin yang paling sebenarnya mungkin paling bisa diterapin, tapi menurutku itu yang paling penting sebelum bukan paling penting sih sebenarnya, apa ya, itu yang paling relevan lah untuk konteks sumber daya alam. Gimana kita ngelihat bahwa emang kalau misalkan di Malang ini dengan apa ya, permukaan apa ya bilangnya, daerah geografis yang kayak gini, ada hal-hal apa aja sih yang bisa diberdayakan, entah mungkin sebagai semacam kayunya atau misalkan makanannya, ya itu yang diberdayakan gitu kan. Terus ya akhirnya pada tahap itu pun kita mensejahterakan secara ekonomi orang-orang lokal, terus berdaya alam itu sendiri pun akhirnya bisa apa ya, cukup bisa dibilang apa ya, cukup lestari lah gitu menurutku, dibanding ya fokus dengan hal bagus dari luar nih, dari bisa luar negeri atau mungkin bahkan luar pulau yang, tapi kita lupa sama daerah sekitar kita. Itu sih menurutku. Oke, siap. Berarti memang tadi itu yang sangat jadi apa ya? Jadi poin utama yang jadi apa ya? Fundamental menurut Kak Cynthia itu jangan rakus, atau yaitu sesuai dengan salah satu poin yang ada di Beli Yang Baik, yaitu beli yang perlu ya. Dan ya tadi mengarah ke beli yang lokal dan beli yang alami agar tetap melestarikan bumi kita, gitu ya Kak ya? Oke, betul. Ya, oke. Terima kasih banyak Kak Cynthia udah bersedia ngobrol walaupun kita nggak bisa bertatap muka langsung ya Kak ya. Iya. Halo Sobat EH, balik lagi bareng aku Agus. Hari ini kita ketemu lagi di Bincang Yang Baik. Terima kasih buat support teman-teman yang udah nonton video-video di YouTube Earth Tower Bandung, dan juga yang udah dengerin di Spotify Earth Tower Bandung. Terima kasih banyak atas supportnya. Tidak lupa mengingatkan kalau misalnya semua yang hadir di sini sudah mengikuti protokol kesehatan dan dalam keadaan sehat. Nah, jadi pada hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan salah satu temanku di Earth Hour kota lain. Kemarin kan sempat ngobrol tuh sama Bandung, kotaku sendiri, ada juga Surabaya dan Malang.
Nah, hari ini itu kita bukan kedatangan sih, mau ngobrol-ngobrol sama teman aku dari Earth Hour Jakarta. Nah, halo Kak. Oke. Karena nggak bisa datang ke Bandung untuk saat ini dari teman-teman Earth Hour Jakarta, jadinya lewat online gitu. Nah, boleh Kak mungkin diperkenalkan namanya siapa, terus mungkin ya jabatannya lah di Earth Hour tuh sebagai apa gitu. Oke, halo teman-teman semua. Aku Dira dari Earth Hour Jakarta. Sekarang di Earth Hour Jakarta, aku aktif sebagai kepala divisi humas, bantu-bantuin untuk humasnya di Earth Hour Jakarta. Oh. Aku udah gabung sama Earth Hour dari 2019 awal, jadi udah mau 2 tahun di sini. Oke. Masih baru sih sebenarnya. Iya masih tapi 2 tahun udah cukup udah lumayan lama lah gitu untuk masih mau melakukan aksi. Nah, jadi kurang lebih sama dengan yang pernah aku istilahnya tuh pernah aku obrolin juga lah gitu sama teman-teman Earth Hour di kota Surabaya sama Malang kemarin. Nah, terus aku mau nanya dulu nih, kalau misalnya untuk di Jakarta ini itu tuh campaign beli yang baik tuh ada berapa campaign gitu Kak? Jadi kita seringnya fokusnya ke untuk edukasi ya gitu, edukasi ke teman-teman, dan kita sering ngadain seminar-seminar ke kampus-kampus, lebih utamanya kita fokusin ke kampus-kampus, dan kita juga pernah ngadain workshop beli yang baik di salah satu mall di Jakarta Pusat. Dan ya itu kita ngundang beberapa teman-teman artis juga sih kayak gitu. Oh iya. Iya. Berapa banyak tuh waktu itu artis yang datang berarti ini artis yang datang tuh pas di workshopnya? Iya benar. Kita bukan artis sih kayak. Oh tapi kayak selebgram. Iya. Oh selebgram. Ciwi-ciwi Instagram lah ya yang lucu-lucu. Zaman sekarang kan lebih banyak yang kayak gitu. Oke. Nah di workshop waktu diadain di mall tuh ngangkat tentang poin yang mana sih? Aku manggilnya kakak atau Dira aja nih? Dira aja boleh. Oh Dira aja boleh. Oke Dir. Iya. Dear Diary, Dear Diary. Oke Dir, workshop di mall, salah satu mall di Jakarta tuh waktu itu ngangkat tentang apa sih? Poin yang mana? Sebenarnya hampir semuanya sih secara keseluruhan, karena kan kita tahu ya kalau teman-teman di Jakarta juga udah banyak yang dengar tentang kalau di DKI sendiri pun dari pemerintah aja udah menerapkan untuk beli yang lokal, maksudnya meningkatkan keinginan masyarakat Jakarta itu untuk beli yang dari lokal lah, dari punya UKM Jakarta sendiri. Kemudian untuk mengurangi plastik atau bahan-bahan yang susah terurai kayak gitu, itu juga udah diterapin di Jakarta. Jadi sebenarnya lebih ke secara general aja untuk beli barang-barang yang perlu, yang lokal dan yang awet, kayak gitu-gitu berarti yang label dan segala macam kayak gitu juga. Dan untuk lebih ke pertanggungjawabannya sih, sebelum itu dari mana, barang itu dari mana, dan setelahnya mau dikemanain sih. Oke. Nah terus respon dari para pengunjung. Sebelum ke respon ini deh, yang hadir ketika di workshop waktu itu yang Dira bikin nih sama teman-teman Earth Hour Jakarta, itu tuh banyaknya apakah dari kalangan mana nih? Mahasiswa kah atau pekerja kah, atau bahkan yang istilahnya sudah cukup berumur? Oke. Mungkin lebih ke mahasiswa sama pekerja kali ya Kak. Tapi kalau mahasiswa juga kan kita banyakin fokusnya ke seminar yang kita adain di kampus-kampus. Kita banyak kerja sama kampus-kampus di Jakarta juga untuk ngadain seminar. Jadi kalau untuk audiens yang lebih mahasiswa atau pelajar itu lebih ke seminar-seminar yang terfokus
di kampus mereka masing-masing. Oh, Ini lebih ke umumnya aja gitu. atau kampus-kampus yang udah Dira dan teman-teman dari Art Tower Jakarta bukan undang sih, maksudnya udah datang tuh sekalian jadi tamu undangan juga gitu untuk si acara workshopnya. Oh, ada beberapa. Oke. Workshop tuh kita ngobrolin workshop sana sini tapi belum tahu nih judulnya apa. Maksudnya bukan judul, kalau misalnya ya konteksnya tuh kan workshop beli yang baik. Nah, kalau misalnya untuk judulnya tuh apa? Oke, jadi kemarin kita bikin workshop itu namanya Impactfluencer. Oh, oke. Ya karena kita terfokus ke ngundang banyak teman-teman influencer juga, dan how can they actually make impacts gitu. Oh, oke. Dan itu cukup cukup antusias ya orang-orang yang datang ya. Iya. Oke. Berarti kurang lebih ada sekitar dua kampanye yang dilakukan sama teman-teman Tower Jakarta, yaitu datang ke kampus-kampus dan ngebikin workshop di mall itu ya. Iya, betul. Nah, ada nggak sih kesulitan yang yang teman-teman rasain ketika menjalankan kampanye ini gitu? Mungkin lebih ke yang seminar kali ya Kak, kalau yang aku rasain sendiri. Jadi kita kan pengennya seminar gabung sama komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi yang ada di universitas di Jakarta. Oke. Nah, untuk gabung itu biasanya kan kalau suatu organisasi universitas itu mereka udah punya program kerja dalam setahun yang udah mereka rancang di awal kayak gitu. Jadi kadang agak susah sih untuk kita masuk di tengah-tengah, mungkin di tengah tahun kepengurusan mereka. Iya. Teman-teman kita mau gabung nih, kita mau bikin acara di kampus teman-teman gitu, kita yang ngadain segala macam. Mungkin kalau dari kita ya kesannya kayak ya mereka tinggal ngasih tempat dan audiens gitu kan. Cuma ya karena mereka udah punya rancangan project setahun penuh, jadi kadang nggak bisa segampang itu juga untuk nge-approach mereka bikin lah acara, untuk kolaborasi gitu ya. Iya, betul. Oh, iya. Berarti kalian istilahnya ya benar-benar usaha bergerilya sendiri ya untuk masuk ke kampus gitu, terus ngajakin si mahasiswanya untuk bisa bikin interest. Iya, betul. Iya. Jadi ketika kita ada di workshop atau di seminar itu sendiri, mereka sih antusias. Cuma untuk masuk ke kampusnya itu sih Kak, yang aku rasain beberapa kali agak sulit. Iya. Nah, selain itu ada lagi nggak kendala yang pernah teman-teman yang akhirnya bikin stuck gitu, atau enggak aduh ini kayaknya susah banget nih gitu untuk ini di luar konteks yang kampus tadi sih, aku dari si 6 poin yang ada di BYB ini nih. Nah, itu tuh yang bikin kalian tuh sampai aduh pusing ini bikin campaign-nya kayak gimana sih gitu biar bisa si audiens gitu ya, si customer tuh ya maksudnya target kita tuh bisa relate gitu atau enggak bisa tertarik lah gitu. Poin apa nih? Kalau ditarik sampai tahun ini terutama sih Kak, ya. Menurut aku yang lumayan susah terutama di tahun ini tuh beli yang eco label. Oh, karena iya. Kayak sekitar 2 tahun kemarin itu tuh orang untuk beli hal-hal yang eco friendly, terus hal-hal yang reusable segala macam itu naik banget antusiasnya. Stainless steel straw sempat naik daun. Iya. No plastic straws atau no plastic glass dan segala macam, no plastic bags juga itu. Orang pakai tote bag apa segala macam itu kan antusias ya, lagi naik-naiknya gitu istilahnya. Tapi semenjak tahun ini dan orang-orang mulai takut kayak ya karena ada COVID,
dan Betul. segala macam, orang-orang tuh mulai takut gitu untuk pakai barang yang berulang kali pakai. Jadi kayak Oh, iya, untuk iya, iya, iya. jajan di restoran aja, ketika udah mulai bisa ya, ketika udah mulai bisa makan di restoran, udah Iya. nggak PSBB lagi, Hmm. itu agak skeptis untuk pakai gelas kaca atau gelas keramik atau piring keramik kayak gitu. Iya. Yang Orang akhirnya bahkan kita makan di restoran atau kafenya sendiri itu pun tetap pakai gelas plastik dan piring plastik gitu loh, yang tadinya sebelumnya kita udah rame-rame sama-sama pakai keramik atau kaca atau hal-hal lainnya yang reusable, bahan-bahan lain yang bisa dipakai ulang kayak gitu. Oke. Tapi sekarang lagi tiba-tiba kayak drop jatuh jauh banget kayak Iya, gitu iya, sih. iya. Berarti apa ya, jadi PR buat teman-teman Earth Hour Jakarta gitu ya. Maksudnya kemarin udah mengkampanyekan nih kayak pakai apa namanya ya, alat makan ataupun ya barang-barang tuh yang reusable, tapi gara-gara dengan datangnya si COVID ini tuh jadi salah satu tantangan lagi nih ketika kita kemarin udah bikin kampanye, terus ya jadi balik lagi ke apa namanya ya, ke kebiasaan awal yang dulunya itu Iya. nggak aware tentang Yes. hal-hal semacam ini gitu ya. Berarti itu salah satunya. Nah, berarti salah duanya itu sama berarti ya permasalahannya kayak di Earth Hour Bandung sama Earth Hour Surabaya tentang eco label. Karena ya kemarin pun sempat dibahas tuh di ketika kita sharing gitu di Earth Hour Bandung sama Earth Hour Surabaya tuh, memang tentang si eco label ini tuh jadi salah satu PR yang cukup berat gitu, karena kan memang dari segi awareness pun gitu kayaknya belum banyak banget masyarakat yang jangankan sadar gitu, tapi tahu pun tuh kayaknya masih Iya, jadi bener. PR, masih jadi misi kita bersama nih gitu, kalau Iya, bener. untuk bisa apa namanya ya menginformasikan, mengkomunikasikan kepada para customer ini tuh untuk tahu gitu si eco label tuh seberapa pentingnya gitu. Nah, terus Dir, Yes, Kak. gimana Dir? Baik. Baik, Alhamdulillah. Oke, ya biar nggak kosong aja. Biar gak kaku. Iya, oke. Gini Dir, ada nggak yang bikin nih Dira secara pribadi yang bikin seneng gitu ketika ngejalanin kampanye Beli Yang Baik nih di Jakarta? Hal apa yang bikin Dira tuh, wah akhirnya gue ada di sini, akhirnya apa yang teman-teman kerjakan akhirnya kesampaian, atau enggak kayak gue tuh pengen nih nge-approach satu kampus gitu, terus kata orang-orang tuh susah tahu tapi akhirnya bisa. Nah itu mungkin bisa bisa di share pengalamannya, mungkin ada, itu salah satu contohnya sih kan, mungkin ada lah gitu satu atau dua pengalaman yang bikin Dira dan teman-teman Earth Hour Jakarta yang ngerasa kayak akhirnya achieve, yeay gitu, ada nggak? Mungkin kalau secara general kayak karena dari awal tuh kita cukup ditekanin sih Kak, kita emang lebih banyak fokus ke yang seminar kampus. Jadi aku juga udah lupa tepatnya berapa banyak, cuma dulu tuh kita pernah ada target kita segini kampus ya gitu. Terus awalnya tuh kayak aduh kampus mana lagi, karena kan juga banyak juga kampus yang ada di perbatasan Jakarta dan Jawa Barat segala macam gitu kan. Jadi awalnya kayak kampus ini aja, tapi itu bukan Jakarta, itu Jawa Barat. Jadi kayak kita sempat ngerasa, duh kampus Jakarta yang mana lagi ya yang bisa kita adain seminar kayak gitu. Oke. Dan kayak, duh nyampe nggak ya target segini gitu kan. Tapi akhirnya lumayan sih Kak, terutama sebelum corona ini, lumayan banyak kampus yang udah kita jangkau dan kita adain seminar, kita kolaborasi bareng, dan antusias dari teman-teman mahasiswanya juga tinggi ketika kita ada di sana. Pas kita ajak untuk aktif gitu di dalam seminarnya, mereka juga mau gitu. Dan bahkan waktu di
waktu COVID ini juga kita kalau sempat ngadain webinar juga itu masih antusiasmenya masih cukup tinggi gitu. Itu sih bikin senang hal-hal kecil kayak gitu pastinya ya. Cuma kalau di luar kampanye terstruktur juga, pasti senang ketika kita dengar ada orang-orang yang secara nggak langsung mereka menjalankan 6 poin BEB ini sih. Gitu, kayak iya sih. Iya kan, karena ternyata ini juga tadi juga belum kebahas salah satu kesulitan. Iya. Mungkin di poin beli yang perlu kali ya, karena ketika corona ini kecenderungan kita untuk jajan online itu banyak banget. Dan hampir semua jajanan yang kita beli online pakai plastik. Iya, betul. Kayak itu kemana-mana gitu loh. Dari poin beli yang perlu bisa ke poin beli yang eco-label atau mau dibawa kemana gitu. Ini sampah-sampah dan segala macam. Itu sempat jadi pikiran juga sih kayak, duh enak banget gitu loh di online tuh nggak berasa kan kayak check out gitu atau jajan lewat ojek online kayak gitu itu gampang banget gitu kan. Iya benar karena apalagi kan maksudnya udah kita ya kemarin sih itu jadi salah satu keresahan aku secara pribadi juga ketika kita sedang dalam pandemi terus ya ini jadi curhat sih gitu, ini jadi salah satu keresahanku juga itu. Jadi kita pandemi tapi orang-orang untuk berbelanja online tuh tetap nggak apa ya namanya nggak berhenti gitu, nggak berhenti bahkan lebih banyak. Iya gitu, jadi memang ya itu jadi apa namanya ya salah satu keresahan yang dirasain sama teman-teman dari atau Jakarta juga ya. Iya pasti itu semua sih Kak. Iya. Oh iya Dir, jadi kan tadi Dira cerita nih kalau misalnya untuk kampanye beli yang baik dan yang datang ke kampus-kampus nih kan banyak tuh yang dari luar Jakarta juga. Nah apa sih yang bikin teman-teman Earth Hour Jakarta nih tetap tetap konsisten ngelakuin walaupun ya tantangan dari kayak yang tadi Dira bilang gitu kayak aduh nih targetnya cuma segini nih targetnya tuh aku nggak tahu sih targetnya berapa tapi targetnya 100 nih terus kita masih katakan di 80 kayak gencar kesana kesini. Itu tuh hal apa yang mungkin bisa Dira ceritakan ke teman-teman ke sobat-sobat EH itu tuh yang bikin tetap fight gitu, tetap berjuang untuk ngejar si target itu tuh apa sih yang Earth Hour Jakarta lakukan gitu? Oke, sebenarnya kalau dibalikin sama ke poin-poin beli yang baik ini sendiri, kita lumayan interesting, lumayan tertarik juga ketika kita bahas masalah beli yang lokal, beli yang alami, karena udah lumayan banyak juga masyarakat Jakarta yang aware tentang beberapa hal itu gitu kan. Iya. Jadi kayak ketika kita mau kampanyein beli yang lokal, ya lumayan banyak produsen-produsen lokal yang bagus gitu loh. Jadi nggak cuma asal produksi, tapi kualitasnya juga baik. Bahkan mungkin lebih baik dari yang kita harus impor dari luar negeri dan segala macam kayak gitu. Banyak banget resource-nya di Jakarta sendiri. Dan itu pun juga didukung pastinya dari Dinas Disparekraf DKI Jakarta ya. Mereka selalu ngadain kayak festival jakpreneur yang jajanan makanan gitu. Jadi untuk menaikkan UMKM di Jakarta sendiri. Jadi ketika kita kasih contoh-contoh kenapa sih teman-teman harus menjalankan poin-poin BEB, kita punya alasan balik gitu istilahnya. Ya kita harus beli yang lokal karena why not? Karena di Jakarta pun banyak produk lokal yang udah baik kayak gitu. Iya, betul, di Jakarta betul. Banyak produk-produk yang udah pakai bahan alami gitu. Kenapa kita harus balik lagi pakai plastik atau kenapa kita harus nyari barang-barang dari luar kayak gitu. Kalau di sini pun udah banyak gitu. Dan ketika kita kasih feedback kayak gitu, mereka juga kayak oh iya ya bener gitu karena ada contohnya kayak gitu, karena contohnya beneran ada nyata gitu kan. Jadi kayak ya udah jelas why-nya tuh jelas. Oke. Gitu. Itu memudahkan kita banget sih Kak. Oke. Jadi apa namanya untuk alasan kenapa teman-teman dari Earth Hour Jakarta tetap fight itu karena istilahnya itu tuh menjadi keresahan tersendiri gitu ya, keresahan tersendiri buat teman-teman yang akhirnya
ya ini tuh bukan hanya sekedar kampanye, tapi ada suara Iya, benar. hati, ada memang Yes. keresahan yang pengen kalian lakukan secara istilahnya ya dengan hati gitu. Di situ ada sense of belonging yang Yes, berperan. iya. Yang akhirnya itu membawa teman-teman dari Artawar Jakarta semangat gitu ya. Iya banget. Karena itu ya memang kalau misalnya memang udah bicara tentang hati, bicara tentang keresahan, emang itu jadi apalagi melakukan dengan hati itu jadi added value, jadi nilai plus untuk teman-teman biar tetap berjuang, Semangat. ya, Iya, tetap benar. semangat, tetap berjuang dan ya apapun rintangannya, yang penting goalsnya di sana gitu. Bener. Goalsnya Iya, tuh bener banget, Kak. pokoknya pengen gue kejar gitu. Oke. Iya. Ya. Oke. Bener banget, Kak. Terima kasih banyak Dira atas waktunya. Nah sebelum ditutup nih, ya kita melakukan jargon yang ini aksiku, tahu kan ya? Oke. Tapi ya nanti aku yang bilang Earth Hour Bandung, nggak apa-apa ya, karena kan ini acaranya Earth Hour Bandung. Oke. Nggak sih, nggak apa-apa ya pakai Earth Hour Bandung ya. Oke. Ini Oke. ini aksiku, mana aksimu itu? Oh bukan, ini aksiku, connect to Earth, raise your Oh, voice oke. for nature. Oke. Oke, sambil lihat ke siap. kamera ya. Oke. Earth Hour Bandung, ini aksiku, connect to Earth, raise your voice for nature. Terima kasih Dira atas waktunya. Aku ucapin lagi terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol di Bincang yang Baik. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya. Buat teman-teman, buat sobat-sobat EHA yang udah dengerin sampai akhir, terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Udah dengerin sampai tamat-tamat terus dan jangan lupa nanti kayak YouTuber lain basi. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian karena kita masih belum tahu pandemi kapan berakhir. Betul. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you teman-teman. Ahihihihi. Terima kasih Sobat EHA udah dengerin episode ini sampai selesai. Kamu bisa klik video lain yang ada di layar atau link yang ada di deskripsi agar kita bisa jadi konsumen yang cerdas. Oke.